Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abik pun selamat pagi, siang, sore maupun malam. Yang saya hormati Bapak Dr. Mareli Kalambona, STT MSc. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Supratama, NPM 2214 07 1055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak. Oke, baik. Yang pertama-tama, apa sih itu motor bakar 4 tak? Motor bakar, apa itu motor bakar? Motor bakar adalah motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Mesin atau pesawat yang berbentuk motor bakar memerlukan bahan bakar. Energi kimia yang terdapat di dalam bahan bakar kemudian diubah menjadi energi panas sehingga menghasilkan kerja mekanik. Proses transformasi energi di dalam motor bakar terjadi selama proses pembakaran bahan bakar berdasarkan jenis pembakaran yang digunakan. Motor bakar memberikan lebih banyak keuntungan dalam proses pembakaran dalam karena efisiensi kerja yang tinggi, tidak memerlukan fluida kerja, dan konstruksi mesin panas langsung dapat diubah menjadi energi mekanik. Mesin konversi energi lainnya dirancang berdasarkan prinsip motor bakar pembakaran dalam. Contohnya motor bensin, motor bakar diesel, dan turbin gas dengan siklus terbuka. Ini selanjutnya ada tujuannya adalah yang pertama ada mengetahui apa sih itu mesin bakar bensin, dan yang kedua mengetahui komponen-komponen mesin bakar bensin, dan yang ketiga ada mengetahui cara kerja mesin bakar bensin. Oke, selanjutnya kita harus tahu apa sih itu motor bakar 4 tak. Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Maka dari itu disebut 4 tak karena dia terjadi 4 langkah. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk 1 kali proses. 4 langkah tersebut itu meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga atau langkah usaha, terus yang terakhir itu langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam 1 siklus pada mesin. Misalnya ada komponen mesin 4 tak bensin. Ini adalah komponen mesin 4 tak bensin. Yang pertama ada busi, yang kedua ada klep, yang ketiga ada kepala silinder, yang keempat ada camshaft, yang kelima ada exhaust, yang keenam ada intake, yang ketujuh ada piston, yang kedelapan ada water coolant atau sistem pendingin, yang kesembilan itu ada crankshaft atau poros engkol, yang ke-10 ada crankcase atau tempatnya poros engkol, yang ke-11 ada piston, batang piston. Oke, ini adalah gambar dari mesin 4 tak sendiri, dan ini adalah bagian camshaftnya, back clamp. Ini ada ruang bakar di sini, tempat pembakaran, dan ini ada pistonnya, ini ada water coolant,
Ini ada batang piston, ini poros engkol, dan ini adalah tempat poros engkol. Yang pertama ada busi. Busi itu berfungsi untuk memercikan api yang nantinya sebagai pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Yang kedua ada klep. Fungsi klep itu adalah untuk mengatur hasil bakaran dengan membuka, menutup, mengecilkan atau membesarkan arusnya. Yang ketiga itu ada kepala silinder. Kepala silinder atau silinder head itu adalah komponen penutup blok silinder ruang pembakaran. Jadi di bagian atas itu ada penutup yang namanya kepala silinder. Yang keempat ada camshaft. Camshaft adalah bagian yang akan mengatur jalur buka tutupnya klep. Yang kelima ada exhaust. Exhaust itu adalah katup buang untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Jadi sisa-sisa pembakaran itu akan keluar melalui katup buang atau katup exhaust yang nantinya akan diteruskan ke knalpot. Yang keenam itu ada intake. Intake adalah katup masuk untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar. Jadi campuran udara dan bahan bakar dari karburator masuk ke ruang bakar melalui katup intake ini. Selanjutnya yang ketujuh ada piston. Piston adalah komponen paling penting yang berfungsi sebagai untuk memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar atau ruang pembakaran. Yang kedelapan ada water coolant atau sistem pendingin. Water coolant sendiri berfungsi sebagai pendingin mesin supaya mesinnya itu tidak overheat. Yang kesembilan ada crankshaft. Crankshaft atau poros engkol adalah komponen yang berfungsi sebagai pengubah gerak naik turun piston menjadi gerak berputar. Jadi poros engkol itu adalah komponen yang mengubah mengubah pembakaran, mengubah ledakan menjadi gaya usaha, menjadi gerak berputar pada poros engkol yang nanti nyambungnya ke gear. Ke-10 ada crankcase. Crankcase adalah tempat letaknya poros engkol atau wadahnya poros engkol. Yang ke-11 ada batang piston. Batang piston itu adalah komponen yang fungsinya menyambungkan antara piston dengan poros engkol. Oke, ini ada cara kerja mesin patak bensin. Cara kerja mesin patak itu meliputi yang pertama ada langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, yang keempat langkah buang. Selanjutnya, pada langkah hisap, pada langkah ini itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan secara bersamaan klep hisap itu antara karburator dan ruang bakar itu terbuka. Jadi saat klep hisap itu terbuka, itu katup exhaust atau katup buang itu posisinya menutup, dan katup intake itu terbuka. Jadi campuran bahan bakar dan udara dari karburator masuk ke ruang silinder. Selanjutnya ada langkah kompresi. Di sini piston itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, bergerak naik, dan hal ini mengakibatkan kedua klep hisap dan klep buang, intake dan exhaust itu tertutup. Piston yang naik akan memampatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder hingga suhu udara menjadi tinggi.
Selanjutnya ada langkah usaha. Akibat kompresi bahan bakar dan udara dalam tekanan dan suhu tinggi, busi itu akan menyala atau memercikan bunga api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Maka terjadilah ledakan tenaga yang membuat piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Akibat gerakan piston yang menuju ke bawah menyebabkan rod as berputar dan menghasilkan tenaga. Jadi itu nanti waktu langkah usaha, poros engkol itu berputar, nyambungnya ke gear dan melakukan langkah usaha. Yang artinya pembakaran itu berubah menjadi energi mekanis. Selanjutnya ada langkah buang. Setelah terjadi pembakaran, tentu gas sisa pembakaran harus dibuang. Pada langkah ini piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi setelah melakukan langkah usaha itu setelah melakukan langkah usaha menjadi langkah buang. Sisa pembakaran itu nanti akan keluar melalui exhaust, terus diterusin ke knalpot. Dan ini ada perbedaan mesin diesel dan mesin bensin. Yang pertama, jenis bahan bakar yang digunakan. Jelas, jenis bahan bakar bensin dan diesel beda. Diesel itu dari solar, kalau bensin itu pakai gasolin atau bensin. Dari harga, yang kedua itu ada harga. Harga mesin diesel itu cenderung lebih mahal daripada mesin bensin. Yang ketiga ada performa mesin bensin. Performa mesin bensin cenderung lebih kuat mesin diesel daripada mesin bensin. Jadi untuk kekuatannya, untuk powernya, mesin diesel itu lebih kuat daripada mesin bensin. Contohnya mengapa truk-truk itu menggunakan mesin diesel? Karena dia membutuhkan power yang besar untuk memuat muatan yang lebih banyak gitu. Makanya dia menggunakan mesin diesel daripada mesin bensin. Perawatan mesin bensin, karena motor mesin diesel memerlukan kekuatan yang lebih besar, jadi dia memerlukan perawatan yang khusus daripada mesin bensin. Yang terakhir ada kesimpulan. Mesin patat. Pengertian mesin patat adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua ada komponen pada 4 tak bensin, yaitu contohnya adalah busi, shaft, valve, exhaust, intake, kepala silinder, piston, sistem pendingin, poros engkol, batang piston, crankcase. Yang ketiga ada cara kerja mesin patek bensin. Yang pertama ada langkah hisap. Jadi piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah untuk melakukan langkah hisap, dan katup intake itu akan terbuka. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang dari karburator itu masuk dan melakukan langkah hisap. Selanjutnya ada langkah kompresi. Itu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Di situ kedua katup, intake dan exhaust tertutup. Selanjutnya ada langkah usaha. Langkah usaha itu busi memercikan api dan campuran dan udara dan bahan bakar itu dibakar melalui percikan api busi itu dan terjadi ledakan sehingga piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah lagi, dan poros engkol itu akan berputar dan menjadi energi mekanis. Selanjutnya ada langkah buang, yaitu
Sisa-sisa pembakaran tadi akan dibuang melalui katup exhaust atau katup buang dan akan diteruskan ke knalpot. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.